Assalamualaikum, apa kabar Pak Andri? Gimana nih? Ada yang perlu kita diskusikan hari ini? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Pak. Semoga kita selalu sehat ya Pak. Iya Pak, betul. Sepertinya ada yang perlu kita diskusikan dan ada yang beberapa hal yang perlu saya bicarakan sama Pak Ajat. Jadi begini Pak, saya mau diskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang akan saya lakukan untuk memenuhi belajar siswa. Gitu Pak Ajat. Oke, baik Pak Andri, tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya Apa Pak. yang ingin Bapak capai dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak? Jadi begini Pak, yang ingin saya capai itu tentunya saya ingin memastikan setiap siswa itu mendapat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Sehingga mereka itu bisa belajar dengan lebih efektif lagi. Gitu Pak. Oke, tujuannya sangat menarik sekali ya Pak. Apa kendala yang Bapak hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Tentu beberapa kendala ya Pak. Kendala utamanya eh, yang menjadi kendala utama itu dari saya adalah waktu. Sulit bagi saya, Pak, untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berbeda untuk berbagai kelompok siswa. Selain itu, saya juga merasa kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap siswa. Baik, jadi kita telah mengidentifikasi dua kendala ya Pak, yaitu yang pertama ada waktu dan identifikasi kebutuhan siswa. Nah, apa Betul. yang menurut Bapak bisa dilakukan untuk mengelola waktu dengan lebih efektif lagi, Pak? Mungkin saya bisa membantu beberapa template atau rencana pelajaran yang dapat disesuaikan untuk berbagai tingkatan. Selain itu, saya bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu dalam mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajar mereka, seperti itu. Wah, ide yang sangat bagus sekali itu, Pak. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kebutuhan dan siswa Bapak? Untuk mengidentifikasi kebutuhan kemampuan siswa saya menggunakan beberapa metode, seperti tes diagnostik dan observasi sehari-hari. Nah, dari situ saya bisa mengetahui kebutuhan masing-masing belajar murid, gitu, Pak. Oke, bagus sekali Pak. Untuk metodenya ada tes diagnosis, kemudian ada observasi sehari-hari. Nah, kemudian apa nih rencana Bapak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut? Rencana saya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pak Ajat, saya itu punya rencana membagi siswa dalam kelompok kecil berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Saya juga menggunakan berbagai gaya belajar untuk membantu mereka memahami materi supaya lebih baik lagi, gitu, Pak. Nah, kedengarannya seperti rencana yang solid ya Pak. Nah, kemudian bagaimana Bapak memastikan bahwa dalam proses ini berjalan dengan baik Pak? Saya akan memonitor perkembangan siswa secara rutin dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memastikan bahwa proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Saya juga akan mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas pelajaran mereka sendiri dengan memberikan mereka pilihan dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Oke, itu ide yang sangat baik Pak. Atas apa yang Bapak sampaikan tadi, terakhir, bagaimana Bapak akan mengevaluasi keberhasilan strategi ini dan kapan nih rencana pembelajaran ini akan dilaksanakan? Berkaitan dengan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ya berjalannya proses pembelajaran itu. Jadi yang akan saya lakukan, saya mengevaluasinya melalui pencapaian hasil belajar siswa, partisipasi mereka seperti apa di kelas, lalu umpan balik dari murid itu sendiri juga saya sertakan umpan balik dari orang tua untuk tujuan apakah praktik pembelajaran saya terhadap siswa itu sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri ataupun dengan kepuasan dari orang tua. Jadi rencana ini akan saya laksanakan minggu depan, Pak. Oke, rencana yang sangat baik Pak Andri. Saya yakin Bapak akan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan sukses. Jika ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, saya siap membantu Pak Andri.
Minggu depan saya mau melihat nih perkembangan pembelajaran berdiferensi Pak Andri ya. Apakah ada hal lain yang perlu kita diskusikan lagi, Pak? Sepertinya cukup Pak Ajat. Terima kasih Pak Ajat atas bimbingannya sangat membantu sekali. Jadi setelah diskusi ini saya merasa lebih percaya diri dengan rencana yang ingin saya laksanakan berkait dengan praktik pembelajaran berefektivitas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Terima kasih Pak Ajat atas bimbingannya. Baik, sama-sama Pak Andri. Semoga sukses dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasinya ya Pak ya. Sampai ketemu kembali ya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ajat. Waalaikumsalam. Di lain kesempatan saya akan bercerita lagi bagaimana keberhasilan praktik pembelajaran saya Pak Ajat.